Salam sama saudara dan saudariku terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan kisah berikut ini yang saya beri judul Hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Sama saudara terkasih, Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria, dalam sebuah wawancara telepon pernah ditanya oleh presenter radio demikian, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria paling bahagia dalam hidup ini?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap kebahagiaan dalam hidup, dan akhirnya saya mengerti akan arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah tahap mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara, dan kilau barang berharga tidak pernah bertahan lama. Tahap ketiga, tak kalah mendapatkan proyek yang besar. Saat itu saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan, yang saya impikan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Hanya sekitar 200 anak cacat. Atas permintaan teman, saya langsung membeli kursi roda. Teman itu bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak itu. Saya bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda ini kepada anak-anak ini dengan tangan saya sendiri. Saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya melihat mereka semua duduk di kursi roda bergerak dan bersenang-senang bersukaria. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot, ujarnya. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut, tetapi anak itu menatap wajah saya dan memegang kaki saya dengan lebih erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah Anda membutuhkan sesuatu yang lain?" Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sepenuhnya. Anak itu berkata, "Saya ingin melihat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali Anda dan berterima kasih sekali lagi kepada Anda." Sama saudara terkasih, kemurahan hati, kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli, bahasa yang bisa dilihat oleh orang buta, bahasa yang bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu, teruslah bermurah hati dan berbuat baik kepada semua orang. Karena hidup kita justru akan menjadi sangat bahagia jika kita bermurah hati, berbaik hati kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.